Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional, yaitu pada topik 2 ruang kolaborasi lembar kerja 2.4 dan lembar kerja 2.5 yang diampu oleh Ibu Dr. Mukti Widayati MHum. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang, yaitu saya, Pradana Titi Sirawan, Oktabrian Ardi Kartika, Oktiva Istriani, Ratna Yuliana, dan juga Rania Ramawati. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi. Untuk materi yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai ruang kolaborasi lembar kerja 2.4. Baik, selanjutnya mengenai pertanyaan pertama, yaitu apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Menurut kelompok kami, tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan dalam hal sosial emosional yaitu antara lain yang pertama, tekanan untuk menjadi sempurna. Guru dituntut untuk selalu menunjukkan perilaku positif dan terkontrol, bahkan dalam situasi yang sulit. Yang kedua, kurangnya dukungan. Menurut kami, guru seringkali mendapatkan dukungan yang cukup dari sekolah dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka. Yang ketiga, faktor pribadi. Guru juga manusia dengan emosi dan kelemahan mereka sendiri. Mereka mungkin mengalami stres, kecemasan, atau masalah pribadi yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengelola emosi mereka di kelas. Yang keempat, keanekaragaman siswa. Siswa berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki kebutuhan sosial emosional yang berbeda-beda. Guru harus mampu memahami keanekaragaman siswa. Yang kelima, kurangnya waktu. Guru sering memiliki banyak tugas dan tanggung jawab, sehingga mereka mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk fokus pada pengembangan keterampilan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pertanyaan kedua, yaitu kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Kasus yang berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman kami waktu proses belajar mengajar pada saat PPL, yaitu guru menghadapi kesulitan dalam menangani peserta didik yang nakal, sehingga muncul adjustment bahwa peserta didik tersebut merupakan peserta didik yang susah diatur meskipun tanpa mencari tahu akan permasalahannya. Guru memiliki sifat galak yang menyebabkan peserta didik memiliki mindset takut dan khawatir ketika proses pembelajaran. Guru bersifat tidak sabaran dan tidak welas asih atau tidak berbelas kasih dalam membimbing peserta didiknya, sehingga dalam pembelajaran guru seringkali membentak-bentak peserta didiknya. Baik, untuk selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Jadi yang pertama itu menurut kami, sekolah dapat memainkan peran penting dalam mendukung pembelajaran sosial emosional bagi siswanya dengan menciptakan lingkungan yang aman dan suportif, menanamkan nilai-nilai positif, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan siswa untuk mengelola emosi, membangun hubungan, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Berikut ini beberapa cara sekolah dapat melakukannya. Yang pertama itu membuat lingkungan yang aman dan suportif. Yang kedua itu menanamkan nilai-nilai positif. Yang ketiga itu mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan siswa. Selanjutnya untuk tantangannya yaitu yang pertama, kurangnya waktu. Guru mungkin merasa kewalahan dengan tujuan kurikulum lain dan tidak punya waktu untuk fokus pada pembelajaran sosial emosional. Yang kedua yaitu kurangnya pelatihan. Guru mungkin tidak memiliki pelatihan yang mereka butuhkan
untuk secara efektif mengajar keterampilan sosial emosional. Yang ketiga yaitu kurangnya sumber daya. Sekolah mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup, seperti bahan ajar untuk secara efektif mendukung pembelajaran sosial emosional. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat yaitu apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Dan jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Yaitu karakter peserta didik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan pembelajaran sosio-emosional. Peserta didik yang memiliki kecerdasan dan kepekaan sosio-emosional yang tinggi akan lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran sosio-emosional. Namun, bagi peserta didik yang memiliki tingkat sosio-emosional yang rendah, diperlukan kesabaran dan ketelatenan dari para guru untuk secara rutin dan komprehensif mengembangkan kepekaan sosio-emosional mereka. Mungkin diperlukan teknik-teknik khusus dan pendekatan yang disesuaikan untuk mengatasi kendala tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang kolaborasi 2.5. Selanjutnya, lembar kerja 2.5. Ada beberapa soal. Yang pertama, Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Yang kedua, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Yang ketiga, Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan seperti Deadwood Society. Yang kedua, Sekolah Rimba. Keempat, apa yang bisa pelajari dari kejadian film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Film Deadwood Society dan Sekolah Rimba. Jawaban dari soal pertama yaitu hal penting dalam film Laskar Pelangi yang mengisahkan perjuangan dalam pendidikan di negeri pelosok yang serba terbatas dengan gizi. Sebagai seorang guru tentu tidak boleh menyerah dengan keadaan yang penuh keterbatasan. Justru dengan keterbatasan tersebut semakin termotivasi untuk mengubah keterbatasan tersebut menjadi sebuah semangat untuk guru dan peserta didik. Itu adalah kesan pertama saat melihat film Laskar Pelangi. Jawaban yang kedua yaitu pelajaran dari film yang berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Dari film Laskar Pelangi, terutama terkait dengan guru yang menjadi agen perubahan, kita dapat belajar mengenai peran penting seorang guru sebagai inspirasi dan motivasi bagi para siswa. Kemampuan guru dalam melihat potensi dan bakat siswa serta membantu mereka mengembangkan diri, keberanian guru dalam menghadapi kendala dan tantangan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas. Baik, yang selanjutnya yaitu jawaban yang ketiga, film alternatif yang pertama yaitu film Deadwood Society, yaitu sebuah film drama tahun 1989 yang menceritakan tentang seorang guru bernama John Keating atau Robin Williams yang mengajar di sekolah militer atau sekolah tentara laki-laki di New England. John Keating mengajarkan kepada peserta didik tentang berbagai aspirasi seni dan cara berpikir baru yang menantang. Melalui pembelajaran tersebut, John Keating menginspirasi beberapa peserta didik untuk mengeksplorasi kebebasan berpikir kritis dan keberanian untuk mengambil resiko. Selain itu, film ini juga menceritakan tentang bagaimana orang yang berani menantang status sehingga dapat menginspirasi orang lain untuk percaya diri mereka sendiri dan membela apa yang mereka yakini. Sekarang yaitu film alternatif yang kedua, film Sekolah Rimba. Film ini menceritakan seorang wanita bernama Butet yang melakukan penelitian dan memberikan pengajaran pada anak-anak suku pedalaman atau suku Rimba. Suku Rimba ini memiliki keterbatasan dalam membaca, bertulis, dan menghitung, sehingga banyak oknum-oknum yang membodohi suku Rimba. Butet berjuang untuk memberikan pendidikan dan mengubah pemikiran orang-orang suku Rimba bahwa pendidikan itu penting. Baik, jawaban yang keempat yang bisa dipelajari dari film yang pertama yaitu film Deadwood Society. Dengan mengutamakan rasa kasih sayang yang tulus kepada peserta didik, maka seorang guru akan mencari setiap peluang untuk dijadikan sebuah kesempatan belajar
Guru yang baik adalah guru yang akan menghadapi segala rintangan yang ada di dunia pendidikan dengan sikap yang tenang dan penuh kehati-hatian, sehingga semangatnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik tidak akan pernah pudar di telan masa. Yang kedua, dari film Sekolah Rimba. Peran penting seorang guru sebagai inspirasi dan motivasi bagi peserta didik, ya, sehingga mereka dapat menumbuhkan rasa semangat yang sangat tinggi demi mewujudkan mimpinya, membantu peserta didik untuk berkembang dengan tulus dan ikhlas, pantang menyerah dalam mengajarkan kebaikan dan mencerdaskan anak bangsa. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.